Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai dengan 43 yang saya beri judul Berkat Tuhan. Saudara, kita tahu salah satu berkat Tuhan di dalam hidup kita adalah harta atau kekayaan yang kita miliki. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan memperoleh semuanya itu? Tentunya kita mendapatkannya dengan cara-cara yang benar seturut dengan firman Tuhan. Inilah yang kita baca dari perikop tentang kisah kehidupan Yakub yang begitu diberkati Tuhan di dalam kekayaan yang dimilikinya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub sebenarnya sudah bekerja menjaga ternak Laban pamannya selama 14 tahun. Dan pamannya ini memberikan 2 anak perempuan, yaitu Lea dan Rahel, untuk menjadi istri Yakub. Tuhan memberkati keluarga Yakub dengan anak-anak yang dilahirkan kedua istrinya ini. Walaupun dia belum memiliki harta secara pribadi, tetapi Yakub merasa dia sudah menjalankan mandat dari orang tuanya untuk mendapatkan istri di tanah saudara ataupun famili dari ibunya, Ribka. Maka pada satu hari dia mohon pamit kepada Laban untuk kembali ke tanah Kanaan di mana orang tuanya Ishak dan Ribka menantikannya. Namun Laban menolak dan meminta Yakub untuk tetap tinggal dan bekerja baginya karena pamannya mengakui dengan kehadiran Yakub telah membuat ternaknya yang sedikit menjadi banyak, dan Laban berjanji untuk memberikan upah yang diminta Yakub. Maka setelah berpikir sejenak, Yakub setuju dan dia meminta upah baginya dari ternak Laban yang berbintik-bintik dan yang berbelang-belang. Laban setelah dia menghitung untung dan rugi akhirnya setuju pada permintaan Yakub, karena dia mengetahui ternak kambing domba yang demikian jumlahnya sedikit saja, sehingga dia yakin dia pasti untung dengan terus mempekerjakan Yakub dan bisa terus dekat dengan anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Yakub bekerja selama 6 tahun lagi pada Laban. Dan seperti sebelumnya, dia bekerja dengan keras dan rajin serta jujur. Yakub mau mendapatkan ternak yang kuat dan sehat. Karena itu dengan cara yang kreatif dia menaruh dahan-dahan dari 3 macam pohon yang dikupas dan menaruhnya di dalam palungan ketika musim kawin ternak kambing domba itu tiba. Yakub tidak lagi melakukan kecurangan. Sebaliknya dia belajar percaya kepada Tuhan dan menyerahkan caranya yang sepertinya tidak mungkin ini kepada Tuhan. Yakub sadar dia adalah keturunan Abraham yang diberkati Tuhan. Maka pada akhirnya Yakub melihat berkat Tuhan yang nyata dan luar biasa di dalam usaha dan pekerjaannya. Ketika dia melihat kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu dilahirkan pada musim kawin itu. Mujizat ini terjadi karena usaha Yakub yang disertai Tuhan, sehingga dia tidak lagi dirugikan oleh pamannya yang telah berkali-kali menipunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Yakub ini kita belajar 3 prinsip yang penting dalam kita bekerja dan memperoleh kekayaan sebagai anak Tuhan. Hal yang pertama adalah janganlah kita menjadikan kekayaan sebagai tujuan di dalam pekerjaan kita. Tetapi yang terpenting adalah memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan. Hal yang kedua adalah bekerjalah dengan sikap yang benar, di dalam kerajinan dan kejujuran serta dengan cara-cara yang benar, di dalam kreativitas untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah selalu bersandar dan percaya kepada Tuhan
Ia akan menyertai dan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bekerja dan berusaha untuk mencapai kesuksesan hidup kita di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan yang kita lakukan bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bekerja dimanapun Tuhan menempatkan. Sehingga boleh ya Tuhan memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, haleluya, bagi domba